Kawasan pesisir merupakan tempat pertemuan antara daratan dan lautan. Kawasan pesisir memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wisata. Aktivitas wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem pada wilayah interdal atau pada wilayah pasang surut dengan interaksi yang kuat antara perairan laut, payau, sungai, dan terestrial. Jadi, ekosistem mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga selalu tergenang air. Setiap ekosistem pastinya memiliki ciri-ciri tersendiri, baik ekosistem yang ada di darat maupun yang ada di laut. Berbicara mengenai ekosistem, pasti terdapat manfaat bagi kehidupan sekitar. Di antaranya yaitu yang pertama, manfaat ekosistem mangrove yang berhubungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana seperti perendaman gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, serta sebagai pelindung pantai dari abrasi. Manfaat lain dari ekosistem mangrove ini adalah sebagai objek daya tarik wisata alam dan atraksi ekowisata dan sebagai sumber tanaman obat. Selain itu, ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat berbagai jenis satwa. Ekosistem mangrove berperan penting dalam perkembangan perikanan pantai karena merupakan tempat berkembang biak, memijah, dan membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting, dan udang. Hutan mangrove berguna untuk organisme di dalamnya seperti menyediakan perlindungan dan makanan berupa bahan organik ke dalam rantai makanan. Keberadaan mangrove sebagai daerah penyangga bagi biota lain di sekitar menjadi salah satu indikator nilai dan manfaat ekonomi mangrove dalam menunjang keberlangsungan perikanan. Nilai dan manfaat ekonomi dapat ditentukan langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah kemampuan mangrove dalam mendukung pembentukan biomasa sumber daya sekitarnya. Beberapa spesies yang banyak dimiliki ketergantungan pada ekosistem mangrove adalah ikan, krustase, dan moluska. Biota yang hidup di hutan mangrove yaitu spesies kepiting seperti kepiting bakau, kepiting laga, kepiting oranye, dan kepiting ungu pemanjat. Kemudian juga ada spesies udang-udangan seperti udang pistol, lalu juga ada kelomang darat dan kelomang mangrove. Serta juga terdapat ikan gelodok atau ikan lumpur yang hidup di sela-sela akar mangrove. Kualitas perairan ekosistem mangrove sangat mempengaruhi kondisi kesehatan tumbuhan mangrove. Walaupun tumbuhan ini terkenal dengan tumbuhan yang memiliki adaptasi yang tinggi terhadap perubahan salinitas, tumbuhan ini juga rentan terhadap perubahan kualitas airnya, seperti suhu, pH, dan DO. Ketidakstabilan parameter kualitas air tersebut akan mengakibatkan penurunan kualitas bahkan kematian pada mangrove. Tumbuhan mangrove tumbuh subur di daerah estuari dengan salinitas 10 ppt sampai 30 ppt. Salinitas yang tinggi akan berdampak pada tanjuk mangrove semakin jauh dari tepian perairan, secara umum menjadi kerdil dan berkurang komposisi spesiesnya. Nilai salinitas sangat berpengaruhi oleh suplai air laut dan air tawar, curah hujan, musim, topografi, pasang surut, dan evaporasi. Fosfat yang terdapat di perairan bersumber dari air buangan penduduk yang berada di sekitaran pesisir pantai. Perubahan kondisi kualitas air pada suatu daerah merupakan dampak dari buangan penggunaan lahan mangrove yang ada. Berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan pemanfaatan kayu bakau atau arang, peralatan rumah tangga, dan pertanian akan membuat ekosistem mangrove mungkin menurun. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh adanya penetrasi cahaya matahari yang memasuki perairan. Dalam kegiatan wisata bahari, tingkat kecerahan perairan sangat menentukan daya tarik wisatawan yang berkunjung. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kecerahan suatu perairan, maka akan semakin jernih perairan tersebut.
Dengan demikian, segala keindahan dasar laut dapat dilihat dengan jelas dari permukaan airnya. Antara sosial ekonomi masyarakat dengan adanya mangrove wisata yang ada di Aceh Singkil, sosial ekonomi sekarang terbantulah masyarakat yang kurang mampu selama ini bekerja di bidang perkebunan apa segala macam, mereka melarikan usaha mereka ke mangrove tersebut. Jadi dampak daripada sosial ekonomi masyarakat sekarang ini memang sangat menurun, dalam arti kata, dan penyebabnya adalah karena COVID-19 terus menyerang provinsi Aceh, khususnya Indonesia, seluruh Indonesia, maka ekonomi masyarakat sekarang sangat menurun. Jadi sementara wisata mangrove ini dikelola oleh badan usaha milik kampung yang namanya BUMK dari milik desa, untuk peluang bagi masyarakat, khususnya bagi pedagang, bagi mata pencarian khususnya di bidang kerang, terus seperti ini apa namanya lagi, pedagang di bidang kuliner. Jadi di wisata mangrove Aceh Singkil ini sangat mendambakan sekali. Tapi kita mudah-mudahan di bidang ini terus berlanjut, seperti COVID-19 ini dapat cepat berhenti agar perekonomian masyarakat tumbuh kembali.